untuk membuat peta kerapatan tajuk, ya, di sini kita membutuhkan data citra yang memiliki band merah dan inframerah. Ya, jadi citra yang memiliki data seperti itu, contohnya adalah Landsat, Spot. Ya. Jadi dan kita membutuhkan software yang khusus untuk mengolah citra satelit. Ya, dalam hal ini contohnya adalah NV. Ya, kita tampilkan citranya. Ya, kita akan menggunakan citra Spot di sini. Klik file, open, kemudian kita cari citranya. Ya, kita mau manggil citra Spot. Ya, di sini citra Spot itu memiliki 4 buah band. Ya, 4 buah band. Jadi band pertama adalah band hijau. Band kedua adalah band merah. Band ketiga adalah band inframerah. Jadi di sini kita menggunakan band 2 dan band 3 nanti. Jadi band biru itu tidak ada pada Spot. Kemudian untuk membuat NDVI kita gunakan perintah transform NDVI. Kemudian kita pilih citranya. Kemudian oke. Ya, di sini kita diminta untuk menentukan jenis citra apa yang kita gunakan. Ya, kita gunakan citra Spot. Jadi di sini sudah langsung terpilih bahwa yang merupakan citra band merah adalah band 2. Yang inframerah adalah yang band 3. Seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan kalau nyimpennya dalam bentuk file. Kemudian yang kedua kita simpan dalam bentuk memori atau disimpan sementara. Ya, kita coba untuk download sementara karena ini belum final. Kemudian oke. Memori oke. Kemudian ini adalah hasilnya. Klik kanan, load band to new display. Jadi ini adalah citra NDVI. Jadi kalau kita lihat nilai statistiknya, klik kanan, quick start. Ya, kita lihat di sini nilai statistik dari data NDVI untuk citra ini adalah min 1 sampai 0,74. Jadi nilai NDVI itu nilainya dari min 1 sampai dengan 1. Jadi terendahnya min 1, tertingginya 1. Dimana yang bernilai negatif itu bisa dipastikan adalah non vegetasi. Kemudian juga berdasarkan hasil pengecekan selama ini di lapangan bahwa non vegetasi itu juga masih ada yang bernilai positif. Ya, jadi 0,2 itu juga masih non vegetasi seperti itu. Tetapi yang bisa dipastikan adalah yang bernilai negatif dan 0 itu adalah non vegetasi. Selanjutnya data ini bisa kita ekspor. Kita ekspor ke format TIFF supaya bisa ditampilkan di ArcGIS. Kemudian nanti kita akan membuat titik-titik lokasi sampelnya. Ya, kita klik save file, kemudian TIFF. Ya, yang kita simpan adalah memorinya yang kita ekspor. Oke. Kemudian disimpan di ya, kita kasih nama NDVI. Open. Oke. Ya, selanjutnya dengan menggunakan software ArcGIS
atau armap, kita panggil peta tadi NDVI add. Ya, ini adalah citra NDVI nya. Kemudian dari data ini kita akan membuat titik-titik sampel yang akan kita datangi di lapangan dan melakukan pengambilan foto vertikal ya ke atas. Jadi kalau misalkan kita klasifikasi, ya kita klasifikasi. Di sini belum bisa dibikin kelas. Ya, di sini kelasnya belum mau. Ya, sekarang baru bisa dibikin kelas ya. Jadi klik unik dulu, baru kelas. Nah, jadi kelasnya kita bikin misalkan sampai 32 kelas misalkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian di masing-masing kelas ini kita bisa ambil sampelnya ya. Misalkan sampelnya adalah sudah kita tentukan, misalkan ya, misalkan kita di sini sudah menentukan titik-titik sampelnya. Ya, ini titik-titik sampel yang kita pilih. Kemudian di sampel ini yang ada hanya posisi koordinatnya. Dan ini nanti akan kita masukkan ke GPS dan kita cari ke lapangan. Jadi di lapangan kita membuat foto yang tegak vertikal ke atas ya. Sebagai contoh, fotonya adalah seperti ini. Ya, jadi kita membuat foto vertikal ke atas. Itu ini ada beberapa contoh ya. Nah, seperti ini. Ini foto vertikal ke atas. Kemudian foto ini nanti akan kita analisis, untuk mengetahui berapa persen yang tertutup. Kemudian yang di sini tidak atau belum diketahui berapa nilai digital numbernya atau berapa nilai NDVI-nya. Untuk mengetahui berapa nilai digital number atau NDVI dari titik sampel ini, kita bisa gunakan perintah Spatial Analysis Tools, kemudian extract value to point. Ya, inputnya adalah sampel NDVI, kemudian input rasternya NDVI. Ya, kemudian disimpan jadi kita kasih nama di sini sampel NDVI DN, misalkan DN. Jadi yang sudah ada nilai digital numbernya. Save. Oke. Ya, jadi kita sekarang sudah punya titik-titik yang sudah memiliki nilai digital numbernya, yaitu yang ini.
Jadi raster value ini adalah nilai NDVI-nya. Sekarang yang ingin kita cari adalah pada sampel NDVI ini, misalkan nilai NDVI 0,47 ini, itu berapa persen tutupan tajuknya. Jadi nanti kita masukkan di sini hasilnya. Nah, hasil nilai persen ini didapat dari foto. Ya, kita bisa lihat contohnya. Misalkan di daerah ini fotonya adalah kita panggil fotonya. Nah, foto itu biasanya dalam format JPG ya. Kalau dalam format JPG itu kisaran nilai datanya itu sangat panjang atau tergantung bitnya. Nah, ini harus kita jadikan hitam putih. Ya, untuk menjadikan hitam putih kita bisa cari filenya. Ya, jadi di sini yang masih berformat JPG seperti ini kita buka dengan program Paint. Jadi klik kanan open with Paint. Ya, kemudian kita simpan ke dalam format PMP monokrom ya. File, kemudian save as, other format, kemudian save as tipenya kita pilih monokrom bitmap. Ya, ini kita simpan, save. Ya, di sini sudah ada yang hitam putihnya, kita tindih saja. Yes, oke. Jadi sekarang kita sudah memiliki data yang foto yang hitam putih. Selanjutnya foto yang hitam putih tadi bisa kita panggil ya, add. Ya, jadi seperti ini contohnya yang berformat BMP ini ya. Bitmap. Add. Oke. Ya, kita lihat. Jadi ini adalah foto ya, foto yang sudah dijadikan hitam putih. Sekarang kita akan lakukan perhitungan berapa persen tutupan tajuknya. Jadi kalau masih berformat hitam putih dan formatnya BMP seperti ini, kita tidak bisa membuka atributnya. Jadi supaya bisa dibuka atributnya, ini kita reklasifikasi ya, dengan menggunakan fungsi reclassify di spatial analysis tool, kemudian reclass, kemudian reclassify. Jadi inputnya adalah yang foto ini, kemudian disimpan di kita kasih nama foto 1, save. Kemudian yang bernilai 0 nanti akan tetap kita kasih 0, kemudian yang 0 sampai 1 kita jadikan 1. Jadi yang bernilai 0 itu artinya yang berwarna hitam atau yang tertutup oleh tajuk. Sementara yang bernilai 1 itu adalah yang terbuka ya, kita klik OK. Ya, sekarang kita bisa lihat seperti ini. Kita bisa buka atributnya, klik kanan, open attribute table. Ya, di sini ada count ya. Jadi value 0, count ini adalah jumlah pixelnya. Value 1 itu artinya yang tertutup oleh tajuk. Count ini adalah banyaknya pixel. Nah, sekarang untuk menghitung persennya kita bisa buat field baru. Double option add field, kemudian kita kasih nama persen, kemudian tipenya short integer cukup. Oke. Nah, kemudian kita hitung dulu jumlah total pixelnya. Jadi klik kanan, statistik. Nah, di sini ada sum, kita copy. Klik kanan, copy. Ya, kemudian kita bisa hitung berapa persennya untuk yang 0 dan 1.
Jadi klik kanan di persen fill kalkulator. Jadi persen sama dengan count atau banyaknya pixel dibagi dengan jumlah pixelnya yang sudah kita copy tadi, jadi paste, kemudian dikalikan dengan 100. Oke. Ya, di sini kita sudah bisa mendapatkan persen tutupan tajuknya. Jadi di sini yang bernilai 0 ini adalah yang tertutup oleh tajuk. Jadi 87%. Nah, data ini di sampel NDVI ini bisa kita buka atributnya. Oh, yang ini yang sudah ada nilai digital numbernya, kita bisa buka atributnya dan kita masukkan, ya, kita masukkan berapa persen tutupan tajuknya. Dan ini dikerjakan seluruhnya pada sampel-sampel yang sudah kita pilih dan sudah ada fotonya. Selanjutnya, kalau kita sudah selesai mengisi ini, mengisi persen-persennya, kita akan ekspor tabel ini. Jadi klik tabel option, kemudian ekspor, kemudian disimpan, ya, dengan format save as tipenya adalah the base table. Kemudian kita kasih nama, misalkan data NDVI, save. Oke. Apakah ini ditampilkan sini? Tidak usah, no. Ya, selanjutnya setelah kita ekspor menjadi format DBF, kita bisa panggil data tersebut. Ya, jadi misalkan yang sudah jadi adalah di D, kemudian kedapatan tajuk, kemudian data NDVI. Ya, jadi di sini kita sudah memiliki pasangan data antara nilai NDVI-nya dan persen tutupan tajuknya. Ya, nilai NDVI dan persen tutupan tajuk. Selanjutnya kita akan membuat suatu persamaan hubungan antara nilai NDVI dan persen tutupan tajuk, ya, dengan menggunakan fungsi tab grafik, ya. Di sini kita blok data NDVI dan persen tutupan tajuknya. Kemudian kita buat tabel scatter, kemudian yang tipenya titik-titik. Ya, di sini kita sudah bisa melihat hubungan antara atau gambar hubungan antara nilai NDVI dan persen tutupan tajuknya. Selanjutnya kita buat suatu persamaan dengan cara klik kanan pada titik ini atau titik-titik yang ada di sini, klik kanan, kemudian add trend line. Ya, kita bisa lihat hubungannya seperti apa. Ya, ini kita lihat, misalkan kita pilih polinomial, kemudian ordernya, kalau order 2 seperti ini, kalau order 3 seperti ini. Nah, jadi yang pas adalah polinomial order 3 ya. Kemudian kita munculkan equation. Equation di sini adalah persamaannya. Kemudian dan R-nya, ya. R kuadratnya. Di sini kelihatan bahwa R kuadratnya sangat tinggi. Jadi 0,98. R kuadrat ini menyatakan besarnya pengaruh. Besarnya pengaruh nilai NDVI terhadap persen tutupan tajuk. Jadi dilihat dari R ini sangat tinggi, berarti data kita ini bisa dikatakan akurat. Selanjutnya kita tutup dan kita sudah menghasilkan suatu persamaan atau hubungan antara nilai NDVI dan persen tutupan tajuk. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui persamaannya, persamaan ini akan kita terapkan pada citra, dan kita menggunakan software NV untuk mengolahnya, ya. Kemudian kita membuat dulu suatu persamaan yang sudah kita hasilkan di sini di basic tool.
kemudian bandmath ya. Jadi persamaannya tadi adalah ya, jadi persamaannya min 2 3 56,7 kali kali itu bukan kali tapi X itu adalah B1 ya. Jadi kali B1 di sini adalah band NDVI-nya. Jadi min 2356,7 dikali B1 pangkat 7 pangkat 3 ya. Pangkat 3 ditambah 3431 dikali B1 pangkat 2, kemudian min 1350,2 dikali B1 kemudian ditambah dengan 161,97 add ya. Jadi ini adalah proses untuk melakukan konversi dari nilai NDVI menjadi persen tutupan tajuk. Rumusnya seperti ini. Jadi B1 di sini adalah band NDVI-nya. Klik oke. Ya, kemudian di sini ditanyakan B1 itu yang mana gitu ya. Di sini B1 adalah NDVI. Nah, NDVI ini. Jadi B1 pada rumus ini itu adalah nilai NDVI-nya. Kemudian kita bisa simpan di memori dulu. Oke. Ya, di sini kita sudah membuat atau menghasilkan citra baru. Di sini klik kanan, load band to new display. Ya, ini adalah citra baru yang sudah bersatuan persen. Ya, kita bisa lihat nilainya, klik kanan, cursor location value. Ya, di sini lihat di data di sini ya 78, di sini 70, 83 itu. Ini sudah bersatuan persen. Selanjutnya kita bisa ekspor ini ke ArcGIS supaya bisa direklasifikasi. File, save file as TIFF, kemudian memori 2. Memori 2 ini adalah hasil konversi dari nilai NDVI ke satuan persen. Kemudian oke, disimpan di, jadi namanya persen tajuk. Open. Oke. Ya, selanjutnya ini bisa kita lihat di ArcGIS, add data. Jadi persen tajuk add. Ya, di sini. Ya, kemudian ini kita reklasifikasi. Reclassify, inputnya adalah persen tajuk, kemudian value. Ini dibikin unik dulu. Ya, dibikin unik dulu supaya baru diklasifikasi.
Ya, di sini kita buat misalkan 5 kelas. 5 kelas itu berarti 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 70, 80, 80 sampai 100. Oke. Jadi hasil reklasifikasinya adalah berupa kelas ya, 1 2 3 4 5.